Raja Kitty Wow, Minggu 25 Juni 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Reo Panggabea. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands wrong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari kita sama-sama katakan,
lagi dong. Boleh kasih tos kiri kanannya bilang kamu ganteng, kamu cantik. Jangan lupa kasih senyuman ya. Kamu cantik ya, kamu cantik, kamu ganteng. Ayo jujur bilang ganteng dan cantik. Nah gitu dong senyum. Siap muji dan menyembah Tuhan lebih lagi? Come on, let's go. dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Ready, go, 1, 2. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan cara-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu
Mari sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sambil sorak-sorakan. Pujilah Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Amin. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mataku. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu,
tiada yang lain selain Kau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan telah gantikanku di atas kayu salib. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepasku dari kasih-Mu. Lewatlah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanmu, mengalir bersama mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. telah bersamamu. Bapa, Kau mendengar Seruan hatiku, seruan hatiku. Kau tak pernah Kau lepaskan
Kami percaya, kami sangat percaya dan sangat amat percaya ketika Engkau memberikan iman kepada kami. Kami membawa iman itu terbang bersamamu. Sehingga kami akan ada di tempat maha tinggi. Dan kami tidak pernah merasakan bahwa apa yang kami pijak hari ini itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, kami ada di tempat ini pagi menjelang siang, itu semua juga karena kebaikan-Mu. Kami menerima setiap undangan-Mu untuk kami berbakti, dan kami sudah memulainya dengan pujian, penyembahan, sukacita, lompatan, tarian, pengagungan, mazmur. Biarlah ini semua boleh menjadi wewangian, hadiah dupa yang harum di hadapan-Mu. Bersukacitalah Bapak, bergembiralah Bapak, biarkan malaikat-Mu menari di hadapan-Mu, karena kami percaya ketika apa yang anak-anak-Mu lakukan di rumah-Mu ini berkenan di hadapan-Mu, maka Engkau akan bersuka cita, Engkau akan tersenyum kepada kami. Lebih lagi Engkau akan menyuarakan, Engkau akan memberikan sabda-Mu sebagai kekuatan, harta yang tak ternilai dalam hidup kami. Terima kasih kembali Kau pilih hamba-Mu untuk berdiri di depan umat-Mu yang kudus. Pakai hamba-Mu menyeberangkan seluruh isi hati-Mu dengan bahasa yang sangat sederhana. Sehingga siapapun yang mendengarnya mengerti, dan waktu kami pulang, kami punya lompatan iman yang baru dan selalu baru. Ini syukur dan doa kami. Semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Terima kasih para pemuji, luar biasa. Sebelumnya minta maaf, saya salah lihat jam. Saya pikir 11.30 sampai jam 1. Jadi tadi saya dibawa lihat-lihat diskonan Mark Spencer, saudara ya. Terus ditelepon, di WA, Pak di mana? Di bawah, santai. Kenapa? Udah mulai Pak. Waduh, puji Tuhan ya. Tapi karena saya lihat ada ibu kita ya, angkatan Megawati ini, jadi saya agak sedikit bersuka cita ya. Tema bulan ini adalah iman ya. Nah, mari saya akan bahas satu bagian. Tema hari ini saya memberi judul kemenangan iman kita. Ya, jadi orang Kristen itu imannya harus menang, saudara. Makanya banyak orang Kristen imannya kalah. Karena pada di ujung pertandingan dia tidak mempertahankan imannya. Kalau di tengah-tengah bukan saya legalin gitu. Di tengah-tengah jatuh bangun itu biasa. Tapi di akhir hembusan nafas terakhir itu membuktikan. Tapi bukan berarti sekarang saudara boleh main gila-gila sedikit gitu. Nggak boleh seno-seno, nggak boleh ya. Harus tetap bertahan. Nah, saya sudah buat slide buat saudara. Nah, mari. Nah, kemenangan iman kita ya. Jangan lupa dong follow Instagramnya ya. Supaya kan gue kalau posting nyanyi-nyanyi gini lumayan ya kan. Follower saya sih gak banyak, 5.000, tapi yang nonton 4.000, berarti benar ya. Gak bersponsor loh, itu beneran ya. Jadi orang juga bisa tahu. Jangan lupa nanti foto bareng ya sebelum pulang. Karena tahun ini udah habis, udah gak ada lagi. Masih ada nggak Pak Ewan ya? Gak tahu yang jadwal lagi di Sawangan ya. Setiap gue khotbah dia di Sawangan. Tuh gue bilang sama Risa tuh, gak boleh begitu ya. Mesti saya yang di Sawangan gantian. Nah, saudara, Alkitab bilang begini, iman itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian. Jadi ini mesti disamain dulu. Kalau saudara punya iman, itu karena kasih karunia. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, saya pernah bilang juga di sini, modal kita tuh sama, saudara. Nggak ada tuh, wah si Iwan mah karena gembala lebih beriman, belum tentu. Jual bakmi juga kalau kangtau kegedean nggak beriman bos, ya kan? Ini kode keras, kalau pulang 4 bungkus sudah ada ya. Nah ini penting saudara. Jadi ketika kita menerima dengan nilai yang sama, tugas saudara dan saya adalah memainkan nilai iman itu. Apakah bisa naik seperti lagu tadi, kukan terbang tinggi, atau saudara tetap aja ada di landasan pacu, lalu saudara mungkin jatuh gak bisa bangkit lagi, terjerat dalam lautan luka dalam. Ya, jadi ini penting buat kita belajar. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, bagian definisi sederhana dari iman dikatakan, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Tapi dari sini kita belajar, iman itu sesuatu yang belum kita dapat. Jadi Pak Iwan tidak perlu lagi beriman menjadi gembala karena dia udah jadi gembala. Maka iman berikutnya adalah Tuhan berikan saya kekuatan menggembalakan orang-orang gitu. Jadi iman sesuatu yang akan kita capai
Walau belum dapat, kalau udah dapat itu bukan iman lagi. Dulu singer-singer ini mau naksir cewek, gue beriman bakal dapet. Kalau udah dapet ngapain lagi gue beriman? Maka imannya harus naik dong. Gue harus menikah sama lu, begitu ya. Jadi itu ngerti maksud saya ya, saudara bengong di tengah kegelapan ini bahaya, bisa kesurupan ya. Jadi saudara harus tertawa atau saudara minimal nguap ngantuk. Nah, iman itu modal kita mengalahkan dunia juga. Mari satu ayat lagi ya, saya nggak suka sebetulnya penggal-penggal ayat. Iman adalah segala senjata mengalahkan dunia. Yuk kita baca 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau kita percaya Yesus anak Allah, itu namanya kita sudah menerima iman. Dan iman itu belum 100% genap karena kita belum mengalahkan dunia. Kita kan kalau ada 10 yang menyerang kita paling baru 1, 2. Pada musuh ketiga mungkin kita jatuh. Kita perlu berdoa lagi mengalahkan musuh ketiga, keempat terus dan sepanjang hidup. Nih umur udah banyak ya. Tetap banyak cobaan kan, tetap banyak gangguan. Seumur hidup kita akan bertarung dalam pertarungan di dunia ini. Tapi yang bisa mengalahkan dunia, iman kita. Percaya bahwa kepada Yesus. Nah di dalam Ibrani 11 ada tokoh-tokoh Alkitab yang dicomot oleh penulis ini dan Tuhan jadikan ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar. Satu bagian, saya pernah 4-5 tahun lagi khotbahkan tokoh ini, tetapi saya akan ambil satu bagian yang menarik. Di mana ada seorang tokoh yang tidak mungkin masuk akal, tetapi melakukan satu tindakan iman yang gak masuk akal juga, tetapi terjadi. Ya, jadi tindakan apa yang kita harus lakukan agar tetap mengalami kemenangan iman di dalam berbagai tantangan hidup. Yang pertama saya lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang apa saudara? Iman itu sesuatu yang belum kelihatan. Gua beriman gitu kan. Lalu dikatakan dengan taat mempersiapkan apa saudara? Bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu dia menghukum dunia. Tadi sebelumnya kita baca iman mengalahkan dunia. Hari ini kalau ada orang ajak saudara berdebat tentang imanmu, stop. Kita udah hidup di tahun 2023, udah modern. Bukan tahun 85 yang hobi debat bela-bela iman, nggak penting. Yang penting adalah urusan gue sama Tuhan lah. Lo gak mau percaya, lo gak mau lihat cara hidup gue, bodo amat. Yang penting gue terus bertahan pada kebenaran. Ya udah gak zaman debat-debat saudara ya. Lalu dikatakan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia telah ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh dipanggil Tuhan umur 600 tahun. Nuh disuruh Tuhan melakukan sesuatu yang gak masuk akal. Bangun bahtera, menceritakan kepada banyak orang bahwa akan ada hujan. Di zaman Kejadian pasal 6 hujan belum ada, air dari bumi. Lalu disuruh bikin bahtera, apa itu bahtera? Dia mesti jelasin rumah dari papan, dari kayu, yang nanti ada air dari langit, banjir dan lain sebagainya. Dari sini saya belajar untuk mengalahkan dunia. Kita perlu belajar dari Nuh. Nuh orang yang berani pada rencana Allah. Orang-orang yang mau kuat imannya, dia harus berani melakukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara terus tanya, apa sih rencana Tuhan dalam hidupnya? Hidup saya nggak tahu. Silahkan bergumul sendiri. Ya, saya kalau di sini paling enak contohin gembala lu aja. Emang apa dia pikir mau jadi gembala? Ya nggak mungkin lah. Ya kan, tapi mungkin dari dulunya, dari rahim ibunya udah disediain ini orang. Dia mau keluyuran kemana dulu terserah. Yang penting kan saya selalu bilang di awal, di akhir hidup, apakah iman lu terus bertambah-tambah dan pengharapan akan surga itu tidak lari. Kita belum sampai ke surga loh saudara. Nah makanya kita beriman akan sampai ke surga. Kalau udah sampai surga ngapain lagi beriman, kita nyanyi-nyanyi aja. Kita tinggal cekek siapa-siapalah tuh yang bikin susah kita. Hawa dulu panggil lu sih dulu, gak ada kerjaan lu makan buah. Jadi bini gue beranak susah gara-gara lu. Gitu kan kita bisa ngobrol saudara. Nah jadi berani percaya pada rencana Tuhan. Rencana Tuhan, Tuhan ingin membangun dunia baru lewat Nuh dan keluarganya. Kalau dia tidak percaya pada rencana Tuhan, maka cerita ini gak akan pernah ada. Semua manusia mati, mungkin Tuhan menciptakan manusia baru lagi.
Makanya Nuh itu menjadi hebat, kuat. Saya katakan Nuh orang yang lebih hebat, paling kuat di seluruh dunia itu Nuh, bukan yang lain-lain. Adam dan Hawa itu contoh ya, saya nggak bilang Tuhan salah, tapi Tuhan mungkin menciptakan Adam dan Hawa dengan semua kelengkapan yang ada, membuat dia nggak kuat. Hawa baru berapa lama sih tinggal di Taman Eden? Sebentar aja dikelabui iblis, susah, tumbang. Kenapa? Karena dia begitu ada, semuanya ada. Ini pelajaran buat saudara dan saya. Ketika kita mengadakan semuanya mungkin buat anak-anak kita, jangan-jangan anak-anak kita mentalnya mental Hawa dan Adam. Tapi Nuh membangun bumi yang porak-poranda dengan 7 orang lainnya. Istrinya, Sem, Ham, Yafet, dan 3 istrinya. Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet. Ya kan? Jadi bayangkan sampai ada kita saat ini. Dia harus menanam pohon ulang dan dia harus memberi nama ulang. Kalau ini namanya jeruk dulu ya. Kan dia lupa saudara. Dulu ini apa ya waktu si Adam? Oh apel kali. Nah, mungkin ada terbalik, kadal sama buaya terbalik kali dulu. Makanya kan kalau cowok nakal dibilang buaya darat, cowok kang tipu dibilang kadal. Nah itu ya. Nah ini penting. Jadi yang pertama yang perlu kita pelajari bahwa kalau kita mau menang dalam pertarungan hidup, saudara dan saya harus percaya pada rencana Tuhan. Itulah iman. Saya nggak tahu rencana Tuhan di GBI Wow ini apa. Tapi yang saya dengar waktu itu katanya mungkin kebaktian berikutnya di BIP. Ternyata tetap di sini saudara ya. Saya nggak tahu mungkin Pak Iwan luar biasa negonya karena dia tahu rencana Tuhan harus di sini ya kan. Ini luar biasa sekali. Nah lalu yang kedua saya belajar dari tokoh yang ada di dalam Alkitab. Berikutnya saya perhatikan ada ayat yang menarik. Yuk kita baca. Nah ini orang juga nekat nih. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Dia nggak tahu loh saudara. Kan ini kegilaannya Abraham sama dengan kegilaannya Nuh. Nuh ini gila, dia percaya apapun kata Tuhan, gue gak mau tahu. Sampai orang bilang lu sakit jiwa. Kadang-kadang kita dibilang sakit jiwa karena kita yakin apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Dan ngerinya lingkungan terdekat pun tidak mendukung. Perdebatan, keributan terjadi. Tapi orang yang saya katakan percaya pada rencana Tuhan. Dia juga harus percaya kalau Tuhan merencanakan sesuatu dalam hidupnya. Tuhan pasti menyertai. Belajarlah dari Abraham. Kalau jadi istri belajar dari Sarah ya. Kita perlu belajar, istri saya perlu belajar, istri saudara perlu belajar, kita semua. Dan suami-suami harus belajar juga seperti Abraham. Sarah itu paling luar biasa, cintanya sama Abraham buta. Kalau Sarah gak mau ikut Abraham ceritanya bakal lain. Ishak gak keluar dari rahimnya Sarah, betul dong. Sarah itu gak waras secara manusia normal. Gue nikah sama orang, oke orang ini kaya, anak belum punya. Tiba-tiba bangun pagi-pagi bilang Tuhan suruh gue pergi kemana gak tahu, pokoknya pergi aja. Nih gembala nih. Besok pagi bangun ngomong sama istri lu. Lah, gue 3 minggu ini Tuhan ngomong. Kayaknya kita mesti tutup deh, wow. Kita buka di tempat baru. Di mana? Perbatasan Papua Nugini. Lo sebulan berita tuh rame, Iwan cerai lo. Kenapa? Bininya gak percaya, dia dipanggil Tuhan. Iwan udah sakit. Betul gak saudara? Jadi Sarah itu gila beneran saudara. Ya udah Bram, lo kemana gue ikut deh. Cinta gue sama lu. Makanya Tuhan bilang ini orang disebut sahabatnya Allah ya kan Abraham. Dia yakin banget kalau Tuhan sudah nyuruh, kalau Tuhan sudah punya rencana, pasti Tuhan juga menyertai saudara. Jadi kalau iman mau bertumbuh, pertama-tama percaya dulu rencana Tuhan apa dalam hidup saya. Lalu kalau saya amini, maka Tuhan mempercayakan itu kepada saya dan dia akan menyertai saya. Nggak ada, kalau Tuhan udah suruh nggak mungkin Tuhan nggak sertai. Ya kan? Makanya nyanyi kayak lagu saya kecil dulu. Tinggal sertaku kawan yang kudus. Telah hampir malam jangan jalan terus. Yang nggak tahu kecilnya belum Kristen. Tak pertolongan hanya padaku. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Nah ini kecil pernah sekolah minggu. Makanya jangan so ngomong agama sama gue kalau lagu itu nggak tahu. Iya kan, itu menunjukkan bahwa kecil kita udah di ladang Tuhan, tapi banyak juga gedenya pindah loh. Jadi ke ladang hantu banyak juga saudara ya. Jadi bukan siapa yang dahulu kenal Tuhan,
tapi siapa yang kuat sampai akhir yang kenal Tuhan ya. Jadi kalau ingat yang dulu-dulu ya yang depan sama saya masuk neraka saudara ya kalau ingat yang dulu-dulu. Untung ingatnya yang sekarang. Nah jadi yang kedua ketika kita percaya pada rencana Tuhan. Iman saudara dan saya menjadi kuat kalau kita lakukan dengan satu keyakinan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jadi Ibrani pasal 11 ini menceritakan begitu banyak kejadian dan kemenangannya semua itu karena iman saudara. Jadi yang pertama percaya pada rencana Tuhan maka Tuhan akan menyertai. Ketika saudara punya rencana akan menikah dan yakin itu dari Tuhan maka sekeras apapun pernikahanmu Tuhan akan menyertai. Gak pernah terlambat duit belanja. Terlambat pengen beli tas mahal tuh terlambat. Kenapa? Karena emang lu gak nyampe ke situ. Karena pakai barang mahal itu bukan ngomong soal iman, itu keinginan. Ya, ini saya bilang seminggu, saya nggak larang ya pakai tas mahal. Jangan bilang tar pendeta pakai tas mahal. Boleh kalau sanggup. Belinya pakai arisan tas juga nggak boleh kalau menurut saya. Karena lu hari ini pegang tas, pesertanya 11 bulan ke depan lu mesti bayar cap tiaw ya kan 10 juta. Itu sama aja lu menderita. Lu jalan juga san namanya, mereknya LV Arisan. Nah, kan nggak enak. Nah, itu yang kedua saudara ya. Mari kita lihat bagian yang menarik lagi dari kitab ini. Tadi percaya pada rencana Tuhan, percaya pada penyertaan Tuhan. Lalu yang ketiga, wow, karena iman, Alkitab juga tulis nih ya. Tindakan apa yang harus kita lakukan agar tetap mengalami kemenangan iman dalam berbagai tantangan. Yuk kita baca, ini peristiwa yang luar biasa, yang gak masuk akal. 1, 2, 3. Karena iman, setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudara, Tuhan punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Lalu saudara kita berdoa nih GBIWO. Kita yakin Tuhan sertai gereja ini yuk. Tapi ada yang gak enak nih. Tuhan suruh lo muter-muter 7 kali istilahnya. Mungkin lo disuruh muter-muter 7 tahun nih jadi gereja. Mungkin lo disuruh yang aneh-aneh lah. Saya gak ngerti lah, kadang jemaat kemarin 10, 11, sekarang rame, bingung kan. Jemaat orang gereja di GBIWO kayaknya tergantung suasana hati. Kalau hati lagi seneng rame, hati dongkol online. Online-nya juga rebo kan, bukan sekarang kan, nggak live kan Pak. Ya emang gereja udah nggak boleh live ya. Puternya hari tengah minggu aja, bikin orang males. Dulu Rumah Keramat Jati ke Kuningan City mau, atas nama COVID bilang online aja, itu bukan gereja. Maaf Pak Iwan, YouTube bukan gereja, itu berita, nonton Argentina, nonton sidang, nonton khotbah sama, ya kan? Yang di rumah nontonnya sambil peluk anjing, sambil nyanyi-nyanyi anjingnya goyang-goyang terus sambil kasih makan. Pendetanya ngantuk ganti pendeta, di sini bisa bawa anjing, nggak bisa pakai celana pendek, harus sama-sama bersekutu. Ya, koinonia saya pernah bilang 3 bulan koinonia persekutuan itu menentukan gereja ini bertumbuh atau tidak. Bukan diakonia orang jahat juga bisa nyumbang. Ya kan, martir bukan orang mati buat Yesus, preman juga mati buat Yesus mau, hidupnya mabok tapi tidak jual agama. Tapi koinonia bicara persekutuan, duduk di satu ruangan, semua kelasnya sama. Gitu loh, gereja ini kalau kelasnya belum berani sama, belum maju, belum bertumbuh. Mau yang duitnya 100 triliun sama duitnya tinggal 20.000, di gereja ini sama kelasnya. Kenapa? Karena semua tertuju kepada Tuhan. Ya di luar balik, lo bos, lo gua kerja sama lo, tapi di rumah Tuhan sama. Makanya banyak orang bingung sampai sekarang ke gereja gak berani duduk di depan. Karena dia bilang di depan tuh punya orang kaya. Enggak juga. Lo aja yang menetapkan diri lo tidak kaya kan. Mulai minggu depan kalau saya khotbah, depan dong rame. Yang belakang, kita di belakang aja. Karena kan nanti juga kalau keluar ada pembagian kue bisa duluan. Nah itu bahaya. Yang datang duluan, duduk depan, gak kebagian kue. Tapi upah besar di surga. Nah jadi dari sini saya lihat saudara. Tuhan kalau merencanakan sesuatu, Tuhan gak cuma nyertai juga. Tapi Tuhan juga kasih kekuatan saudara. Kan mereka sudah sampai nih di perbatasan. Musa udah gak ada, udah mati. Gak bisa masuk Israel karena gak punya paspor dia kan. Kita kan punya makanya bisa masuk. Gitu. Terus gimana nih? Bagaimana orang-orang besar, orang-orang raksasa. Yosua lu kan udah tahu, lu udah pernah lihat sama Kaleb. Gimana? Terus Tuhan gimana dong? Ya lo enak aja mau dapat sesuatu dengan gampang. Lu mesti berjuang dong. Memang kita harus berjuang saudara. Gak ada. Makanya ada lagu ku berjuang sampai akhirnya.
kau dapati aku tetap setia. Saudara dan saya harus berjuang. Tetapi di dalam perjuangan ada kekuatan ekstra yang saya katakan supranatural. Kekuatan supranatural orang Kristen bukan doain orang lumpuh jalan, bukan cuma itu. Tetapi apa yang kita bawa dari lahir, yang cuma sampai titik mungkin di angka 8, bersama Tuhan bisa sampai 10. Berarti bisa nggak cengeng, bisa tangguh. Dulu gue belum kenal Tuhan, laki gue nggak pulang 2 hari rasanya cerai. Sekarang nggak pulang sebulan, gue doain lo balik. Plus uang belanja jangan telat. Ya kan? Ada kekuatan supranatural, kekuatan adikodrati, kekuatan yang nggak ada di dalam bawaan lahir kita gitu loh. Jadi waktu kita sama Tuhan, Alkitab bilang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu kan orang yang beriman, akan mendapat kekuatan yang baru. Jadi yang ketiga, kalau kita mau menang atas dunia, percayalah, ada kekuatan. Makanya melangkah itu harus yakin. Gue punya kekuatan ekstra. Kekuatan gue nggak seperti yang lu lihat. Lu dulu kenal gue seperti ini, sekarang enggak tuh. Gue mah ada masalah kayak begini, gue yakin ini cara Tuhan membawa gue naik pada tangga level iman berikutnya. Orang kalau punya masalah berantem tiap hari nggak ada masalah selama tidak lari dari rencana Tuhan. Tidak lari dari relnya Tuhan, penyertaan Tuhan. Tidak lari dari kekuatan yang Tuhan berikan. Kita kan suka gagal karena kita pakai kekuatan sendiri. Karena jam terbang kita, pergaulan kita, pengalaman kita. Lalu kita punya iman kepada Kristus, sebetulnya kita sedang pakai hikmat kita. Makanya kita banyak orang Kristen gagal. Kadang-kadang di ujung akhir, di ujung karir. Ya kan? Oleh karena itu belajarlah. Disuruh muter 7 hari lu. Capek gak? Kayak orang gila lu nyanyi-nyanyi tiup trompet. Sakit jiwa. Musuh di seberang juga lihat. Ya apa sih ini orang-orang belalang-belalang. Kan dia bilang kayak belalang. Muter-muter kayak orang gila. Bahkan hari ke-7 disuruh muternya lebih banyak. Lalu rubuh. Kenapa bisa rubuh? Ya gue juga gak tahu. Temboknya sisanya aja gede minta ampun kalau saudara ke sana. Itulah kekuatan adikodrati. Adikodrati iya bisa mujizat, lumpuh didoain jalan, buta melihat. Tetapi saya lebih suka kekuatan spiritual, kekuatan batin menghadapi tantangan. Karena kalau orang sakit didoain gak sembuh, dia bisa tinggalin Tuhan. Tapi kalau dia sehat, batin atau rohaninya, didoain gak sembuh, dia bilang terima kasih Tuhan. Lewat gak sembuh, Tuhan pasti pakai saya tetap jadi berkat. Kan begitu yang namanya iman. Iman gak bisa nyerah-nyerah begitu aja. Nah yang keempat, kita lari dari bagian ini. Karena saya perlu cerita juga enak. Cerita itu paling enak saudara ya. Waktu Yesus selesai melayani, dia mulai nyebrang. Dan dalam perjalanan, ada seorang yang datang menjumpai Yesus dan bilang, Tuhan, lu datang ke rumah gua, pakai bahasa Jakarta ya. Lu datang ke rumah gua, anak gua sakit. Ya, nah ini dia bagian yang menarik. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dia datang dengan cara yang benar, saudara. Kadang-kadang banyak orang datang kepada Yesus dengan cara yang benar. Pakai, Tuhan kalau lu benar Tuhan, lu tolong usaha gue tobat, itu cara gak benar saudara. Kalau ada yang kesaksian begitu-gitu, makanya gue kasih tahu lama Tuhan tolong, lu belagu. Datang sama Tuhan tuh tersungkur, nyerah. Saudara baca deh, hati-hati, baca Alkitab, lihat orang yang datang kepada Tuhan yang mengalami mujizat begini nih. Menyembah, tersungkur. Bukan kayak kita kadang-kadang dengan kesaksian orang, gue dulu sombong begitu. Tapi akhirnya dia kepada Tuhan datangnya gimana? Nangis kan? Karena dengan kesombongan Tuhan gak akan jawab. Gue kasih nih Tuhan semua harta gue, kalau Tuhan sembuhin istri gue, mati istri lo. Gak bakal, kata Tuhan lo kira gue kurang duit. Tapi lo datang tersungkur, Tuhan gue tahu gue salah begini-begini. Tuhan kalau lo baik, lo sembuhin istri gue. Betul deh, gue janji Tuhan. Nih gue tersungkur bersama anak-anak. Ambillah apa yang gue punya. Mungkin hati Tuhan terketuk ya. Jadi lihat, ketika melihat Yesus tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan memohon sangat. Aduh anak kecil bener. Siapa dia saudara? Kepala rumah ibadat. Kalau udah kepala rumah ibadat nih, kepala rumah ibadat, Pak Iwan nih kepala rumah ibadat nih jangan-jangan ya kan. Udah ngerti, udah katam Taurat. Tapi datang sama orang yang gak jelas Tauratnya dong. Yesus kan jarang main-main di situ. Kecil dia belajar di sinagog, habis itu kan dia jalan-jalan.
Tapi orang yang setiap hari ngetem gitu loh, yang nongkrong di rumah Tuhan, datang tersungkur dan mohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir dead. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya selamat dan tetap hidup. Enggak datang gini, datang dong Tuhan nanti lo begini, nanti gue servis, enggak ada. Lo taruh tangan lo aja sembuh. Ini pelajaran buat Pak Iwan, buat saya, buat Bu Ola, buat nih pendeta-pendeta. Lo kalau datang melayani orang jangan belagu, jangan minta macem-macem. Ya, jangan aneh-aneh. Nih lihat nih, dia cuman bilang, lo datang deh, lo cuman kelepekin pala, lo datang. Dia nggak bilang gue sediain lo macem-macem, enggak. Disediain puji Tuhan, tapi jangan minta macem-macem, kan begitu. Yesus pasti dikasih minum juga. Yang belagu siapa? 12 murid, begitu sembuh, gaya-gaya, Petrus gaya. Kenapa mau kenal Yesus? Ntar lewat gua. Ya biasa kan ring-ring satu tuh yang belagu-belagu, betul nggak? Percaya deh. Lu kapan ke Israel sama gue masuk toko, lu pasti belagu semua. Karena bilang, saya kan temannya Pastor Reo biar dapat diskon. Itu biasa saudara. Makanya Petrus tuh kemarin minggu lalu tema saya itu tentang jangan jadi batu sandungan. Petrus sampai ngomong Yesus, Yesus bilang, nyako iblis. Berarti lu selama ini 3,5 tahun ikut gua, lu cari kantau doang gitu kan. Iya bener loh saudara, di gereja ini banyak orang Petrus generasi baru. Seolah-olah baik, dukung gembala padahal dia cari cuan. Saudara tahu peristiwa itu kan? Petrus bilang, udah lu di sini aja, gue bangun tenda. Kenapa? Pak kan Yesus mesti turun mati. Dia tahan lu, Yesus di Tiberias aja. Karena kalau ke Yerusalem mati, selesai, gua nggak dapat kantau lagi 3,5 tahun. Alkitab nggak tulis, istri Petrus datang ke Yesus dan bilang, Yesus lu jangan gitu bawa suami gua, uang belanja nggak ada begitu saudara. Semua beres ikut Yesus ternyata. Nah kalau Yesus sampai mati, dia kemana? Makanya ketakutan 12 murid itu terlihat. Dan semua dikibarkan lewat Petrus. Karena Petrus sanguin, banyak ngomong gitu kan. Nah ya, banyak gitu, saya juga hampir suka kayak gitu. Berusaha nolong temen, akhirnya celaka sendiri. Makanya mulai hari ini jangan minta-minta tolong sama saya lah, urus sendiri. Ya dulu gereja banyak minta tolong, panggilin artis dong, dulu kan saya banyak lah yang umur saya. Udah artis udah. Begitu dia keluar dia ngoceh tuh si Reo. Mulai besok udah nggak ada, urus sendiri ya, ribet. Nah ini saudara lihat, mohon kepadanya. Saya masih ada waktu kan 5 menit ya kan, biasa kalau mau habis begini kayak main bola sekarang begininya ada 7 menit tambahan ya. Nah, saudara lihat, waktu Yesus bilang, dia bilangin, lu tolong dong. Yesus bilang, oke. Waktu dalam perjalanan, ini satu-satunya sepertinya perikop, satu peristiwa ada 2 kejadian. Waktu Yesus di jalan ingat ada perempuan yang jama bajunya, pendarahannya sembuh, saudara. Iya kan? Perempuan ini juga menggambarkan iman yang luar biasa. Nih gue gimana ya, gue pendarahan. Orang kalau lihat gue najis, gue kagak mau tahu deh. Pokoknya gue terobos aja deh. Gue yakin nih, gue gak perlu dia ngomong. Gue gak perlu dia taruh tangan di kepala. Gue pegang aja bajunya sembuh. Sampai pendeta banyak ikut-ikutan kan. Buka jas gini-gini ya kan. Udah iya Pak Iwan, semoga gereja ini gak ada gituan Pak Iwan. Jangan aneh-aneh. Ya, jangan aneh-aneh ya. Kalau mau sembuh aja ya. Nggak usah selampe. Lu bukan Petrus, lu bukan Paulus, sudah dah ya. Nah ini menarik saudara. Ya betul, ini serius saudara. Saudara jangan bilang saya sesat, jangan bilang saya adu domba ya. Ini kan udah kapalan soal berdoa. Jangan mau lagi dong di anak kemarin sore digini-giniin jas. Bersin loh ya kan. Nih lihat saudara. Di perjalanan jadi stuck, ada waktu yang hilang saudara. Dia pegang, lalu Yesus mending kalau udah sembuh jalan aja. Dia balik, siapa nih? Ada yang keluar nih dari diri gua. Jadi dialog lagi, kesel gak sih lu? Sementara lu lagi bawa orang, gue bawa nih Pak Iwan sama Ola nih ke rumah gua, ke Sentul. Ini udah mau megap-megap nih. Emak gue udah kayak mau jayar kurang oksigen. Gue kan gak apa-apa deh emak gue meninggal. Yang penting gembala gue datang doa. Di tengah jalan di Cibinong di stopin jemaat lagi. Yang gak karu-karuan lagi. Urusannya cuman tanaman diambil orang berantem gitu kan. Tapi dia mesti layanin kan. Nah bagaimana dengan orang yang disentul ini? Bisa gak sih lu sabar menunggu waktunya Tuhan? Makanya peristiwa ini mengajarkan kita. Lihat dong, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada orang rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Karena waktu Yesus telah selesai dengan si pendarahan jalan, orang bilang, ngapain lu suruh dia? Anak lu udah mati. Kan gitu. Makanya Yesus jawab bilang, udah lu jangan dengerin dia. Lu jalan aja sama gua, lu jangan dengerin dia, udah. Ayo. Ternyata dari sini saya belajar loh, orang itu harus percaya pada waktunya Tuhan.
Jadi lu boleh jago apapun baca Alkitab. Sorry bahasa saya nggak sekeren orang-orang yang pendidikannya tinggi. Ini bahasa Jakarta aja. Ya, lahir di Senen, gede di Senen, matinya juga kali di Senen. Jadi udah bahasanya begitu. Bahasa Cina Kuitang, Gangwangseng Kenanga, udah begitu. Betawi udah kampung lah pokoknya bahasa saya. Tapi lihat nih, saya suka mengilustrasikan bahasa. Udah deh. Yairus diam. Ikut gua aja. Mungkin Petrus, makanya lu jangan dengerin orang lain. Lihat bos gue bilang, ikut tuh belagu kan, yang belagu-belagu dia tuh. Jangan-jangan yang terima PK Petrus tuh sama kawan-kawannya. Yesus pulangnya mana transport. Nah itu ya. Karena ada juga di gereja gitu ya. Penatuannya yang cia ya kan, yang eten PK, pendetanya pulang aja nggak tahu apa-apa sama artis. Nah ini saudara lihat, si kepala rumah ibadat ini benar-benar Alkitab nggak tulis. Yesus kenapa kau lama sekali? Kenapa gue gemes sama lo? Enggak. Yesus cuma bilang, kalau gue langsung datang, gue gak perlu datang, gue bilang pulang, anak lu udah sembuh. Tapi si pendarahan gak akan ngalami apa-apa. Jadi ternyata setiap langkah Tuhan itu selalu ada ada makna, ada sesuatu di balik itu. Makanya kita suka nyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kami persilakan Pak Iwan untuk doa tutup peti. Kan gitu. Kan yang nyanyi yang belum mati kan? Karena kita belum mau mati, tapi nanti gue bertahan tiap langkahku sampai tiba di rumah Bapak. Ya Pak Iwan doa tutup peti. Ya kan, bola kepret 4711 kolonyet. Ya kan? Ini. Jadi orang harus tahu waktunya Tuhan. Kalau orang mau beriman dan iman itu menang atas dunia, maka ada 4 langkah yang sangat luar biasa yang perlu kita belajar. Kemenangan iman hanya akan terjadi jika kita berani untuk percaya pada 4 peristiwa. Dari Nuh kita belajar bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Dan jangan hilangkan rencana itu saudara. Dan yang kedua dari Abraham. Sama seperti Nuh, Tuhan juga punya rencana pada Abraham. Saudara, yang saya belajar dulu, Abraham itu dipilih untuk nanti dia bercerita kepada banyak bangsa siapa itu Tuhan yang sebenarnya. Jadi Abraham punya anak, nanti dia cerita sama bangsa lain bahwa Allah yang benar itu, ya Abraham dulu bilangnya Allah Yahweh, Allah gua. Nah Allah lu Baal, Asitoret, macam-macam. Itu bukan, itu cuma dewa-dewa yang tidak benar. Tapi kan pada kenyataannya memang keturunannya juga menyimpang, lari. Tetapi Abraham mengajarkan kepada kita, rencana Tuhan selalu diikuti dengan penyertaan. Dan Tuhan sertai keturunannya sampai di perbatasan Yeriko. Dan disitulah kita bisa lihat kekuatan yang lebih 40 tahun muter-muter di padang pasir. Sampai di ujung sebelum masuk, Tuhan beri kekuatan. Alkitab bilang gak ada sepatunya yang tipis. Gak ada bajunya yang robek. Saya bingung, tukang jahit gak ada waktu itu. Tukang pampers nggak ada, sorry ya kita mau ngomong bener nih. Perempuan kalau datang masa haid menstruasi tiap bulan, betapa repot lo di padang pasir. Bagaimana orang harus melahirkan di padang pasir? Kok tetap aja bisa beranak pinak? Dan waktu masuk ke Israel jumlahnya nggak cuma 10 orang, 1000 orang, jutaan orang saudara. Beranak pinak ini kita udah pakai asuransi. Rumah sakit nomor 1, mau beranak minggu depan aja kita yang tentuin, cerewetnya minta ampun. Ya, jadi ini benar, ini serius. Enggak ya mau suami, mau istri cerewet. Ribut tanggal, dokternya mesti ini. Jahitnya gue gak mau begini ya, gue mau begini. Obrasnya mesti tipis, udah ribet lah. Nah, lalu yang terakhir kita belajar, saya lari dari catatan iman ke Yairus, ke Markus pasal 5. Ternyata kalau mau menang dalam pertarungan iman, sabar dengan waktunya Tuhan. Kenapa banyak penginjil, pelayan, gembala, gereja semua bubar? Karena dia paksa waktunya. Dia mau mempercepat waktu Tuhan. Kadang-kadang ada doa, percepatan waktu Tuhan. Udah lalu jangan sok tahu lah. Ya, saya lebih suka gereja ini mengajarkan orang berubah, bertobat, berbuah. Gak usah ajarin kiamat-kiamat Pak Iwan. Dari mertua lu dari muda sampai tua gak kiamat-kiamat juga.
Lebih baik orang dipersiapkan aja menghadapi kiamat. Jadi jangan ditakut-takutin. Betapa malunya para pendeta kita dulu ngomong tentang chip. Malu dia kalau masih hidup. Tanda-tanda sekarang apa-apa kita pakai chip kok. Lu bayar aja gak pakai duit tunai. Pakai barcode. Lu mau apa? Sekarang yang penting adalah bagaimana kita mempertahankan iman kita. Lu mau pakai apa aja selama tidak mempertaruhkan menjual Yesus, jalan terus. Mau apa? Mau kita mau apa? Lu gak bisa lagi sih bensin pakai duit sekarang. Ya kan? Orang udah mulai tanam-tanam. Yang gue mau tanya adalah, ini penutup iman nih. Selama saudara tidak dipaksa meninggalkan Yesus, ya fine aja buat saya. Lu gak bisa, ya kan? Ada cerita dulu kan Pak Iwan, pendeta beberapa pulang, pergi ke sana, beli sawah, beli itu, kayak di film. Nanti kalau udah tiba masa ini kita akan bercocok tanam, lu tinggal aja sana lagi. Gue gak mau. Bagaimana kita menceritakan ke anak kita hal-hal seperti itu? Ya kan? Lebih baik kita menceritakan, kalau lu punya iman, lu percaya rencana Tuhan. Kalau lu punya iman, lu percaya Tuhan akan menyertai lu. Gue sekolahin di Beijing, di Amerika, dimanapun. Kayak seluruh dunia juga udah jahat saudara. Gak ada lagi Indonesia paling jahat. Semua jahat saudara. Semua tidak suka sama orang Kristen, itu wajar. Kristen selalu menjadi sandungan bagi orang dunia. Apapun, gue gak bisa kaya karena gue kerja sama lu. Capek sama orang Kristen, gak bisa korupsi. Nah kan, jadi apapun kita sekarang sudah dimusuhi oleh dunia. Jadi gak bisa lagi, yang penting kita percaya Tuhan punya rencana, Tuhan menyertai, Tuhan juga pasti akan beri kekuatan. Lebih lagi, ada waktu Tuhan tetap untuk kita dipakai memuliakan nama Tuhan. Biarlah ini menjadi renungan buat saudara dan saya ya. Saya sebetulnya senang panjang-panjang, tapi waktunya singkat. Nanti kalau retreat, kalau saya diundang gitu, saya 1 jam ngomong ya. Tapi nggak ada retreat ya. Izin Pak, bukan dagang. Saya mau retreat tanggal 2 sampai 5 Oktober. Ya Pak, nggak pindahin gereja Pak, retreat oikumene gitu. Kalau ada yang mau ikut boleh ya, di Kuala Lumpur ya. Ya nggak main kota wisata, nggak main kota bunga. Jalan aja 6 jam, sana 1,5 jam. Biaya sama ya, nggak ada jatah reman, nggak ada uang keamanan ya. Jadi ke situ. Pembicaranya saya sama Bu Eli ya, Bu Eli yang suka khotbah di sini ya. Saya mau ajak Bu Ola, nggak sanggup ngongkosin, kecuali kalau laki bilang gue yang ngongkosin, bisa tambah Bu Ola yang bicaranya. Emang kalau minta sponsor tuh paling enak dari mimbar saudara ya. Dan itu iman saudara ya. Jadi saya yakin dan percaya ini menjadi kekuatan kita hari ini, dan biarlah ini kita bawa pulang ya. 4 prinsip, rencana, penyertaan, kekuatan, waktu Tuhan akan ada dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita tetap percaya Yesus Kristus adalah pusat titik iman kita tertinggi. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Jadi pasti Tuhan menggenapi. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita katakan ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar, haleluya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, mari ambil waktu kita 5 menit aja. Kalau kau gak keberatan, kau boleh tunduk kepala, tutup matamu. Kita sama-sama berdoa.
Hari ini Tuhan ajarkan kita hal yang sangat sederhana. Dia ajarkan kita pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lampau. Dan pengalaman itu Tuhan materaikan jadi kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita wajib belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama kita diingatkan Tuhan, kalau kita mau menang dalam pertandingan iman ini, jadilah orang Kristen yang benar-benar menaruh hidupmu pada rencana Tuhan. Kalau Yesus bilang begini sama Petrus, "Nya kau iblis, engkau tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan, tapi kau memikirkan apa yang engkau pikirkan." Jadi dari kalimat Yesus kita belajar mulai hari ini. Yuk mulai kita pikirkan apa sih yang Allah pikirkan untuk hidup kita. Dan kalau kita mulai memikirkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka waktu kita akrab, intim, baca firman Tuhan, bersekutu, berkoinonia, maka kita akan mulai tahu bahwa ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara dan saya. Dunia boleh gonjang-ganjing, informasi membuat kita menjadi samar-samar dalam hidup ini. Tapi percayalah, rencana Tuhan dalam hidup kita membawa saudara dan saya, orang-orang percaya, berkumpul di surga sana nanti. Maka untuk menjalani rencana ini, percayalah Tuhan kita menyertai kita. Berapa bulan lalu kita memperingati bagaimana Tuhan menggenapi roh yang tercurah dalam hidup saudara. Dia berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu menjadi saksiku. Jadi waktu Tuhan merencanakan, Tuhan memberikan penyertaan. Jatuh bangun dalam hidup gak perlu takut. Karena akhirnya bangsa Israel mampu merobohkan tembok Yeriko. Ada kekuatan yang akan Tuhan berikan. Kalau hari-hari ini kau mulai lemah, hari-hari ini kau mulai tanya, Tuhan benar gak sih? Tuhan kalau aku beriman kok jadinya seperti ini. Stop kata-kata yang melemahkan, buang di tempat sampah. Mulai ambil kata-kata yang menguatkan. Kalau Tuhan sanggup merubuhkan Yeriko, maka semua tembok Yeriko yang mengelilingi hidupku akan rubuh. Karena aku tahu selama ini aku gagal, aku paksakan waktuku. Aku akan belajar mengikuti waktu Tuhan. Karena ketika waktu Tuhan benar, waktu Tuhan tepat, maka anak putri kepala rumah ibadat itu tidak jadi mati. Saudara percayalah 4 bagian ini. Kalau ini juga menjadi refleksi, kalau ini juga menjadi kerinduan bagi kita semua. Kau naikkan doamu. Kau katakan setiap rencana pasti ada penyertaan, kekuatan dan waktu Tuhan tepat. Kalau itu doamu, kau boleh taruh tangan kananmu di dada. Kau berdoa, kau katakan apapun bahasamu sama Tuhan. Dia mengerti. Dia mengerti setiap tetesan air mata. Dia mengerti dan dia menampung setiap air mata dari peristiwa-peristiwa hidup. Dan pulang hari ini, pulanglah dengan satu kekuatan, keyakinan bahwa rencana Tuhan pasti terjadi. Karena kalau dia merencanakan, dia menyertai, dia beri kekuatan. Dan waktunya pasti tepat, nama Tuhan ditinggikan dalam hidup. Kau lihat Bapak setiap tangan-tangan yang terletak di dada. Sebagai hambamu, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Janji kami semua di rumahmu ini termateraikan. Janji kami semua yang ada di rumahmu ini terjadi. Sehingga kami nanti keluar, orang melihat hidup kami, langkah-langkah kami adalah langkah-langkah iman yang punya pengharapan. Sehingga kami punya kekuatan yang baru. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih keras lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Mari berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang
mengajarimu. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini, amin. Saya boleh lihat tangan-tangan yang diberkati siang hari ini, puji nama Tuhan. Bisa mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan kita akan memberikan persembahan. Yohan. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau berkatilah firman-Mu ini agar menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kau berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati keluarganya, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati apapun yang ia lakukan. Kau pakai terus ia sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Kau berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Kau berkati pekerjaan, kesehatan, apapun yang mereka lakukan. Semoga persembahan ini agar menjadi berkat untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Multimedia dipersilakan. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all. Only Jesus. Oh. With all my soul, Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. with all my heart I worship you. The stone has rolled away. Tuhan, ini adalah minggu terakhir di bulan ini. Kita mau sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Nama-nama yang akan saya sebutkan boleh maju ke depan. Saudara Daryl, Anet, Michelle Kesia,
Maju ke depan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang bulan apa nih? Bulan Juni. Boleh maju ke depan, kita mau sama-sama berdoa. Apakah ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun? Gak ada, berarti hari ini spesial buat Michelle Kesha ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sama-sama tepuk tangan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Mari sekali lagi sama-sama bangkit berdiri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Luar biasa. Kita punya pendeta ulang tahun. Ini bulan kapan ulang tahun Ye? Oh iya gitu. Maaf. Gue doain sekarang. Oke. Kita arahkan tangan kita untuk mereka yang berulang tahun. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan dengan firman-Mu yang mana disampaikan saudara kami. Reo Tuhan, kiranya Engkau terus pakai dia. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati kehidupannya. Engkau yang mencukupkan semua keperluannya Tuhan Yesus. Juga keluarganya semua Kau pelihara dengan baik Tuhan Yesus. Kalau hari ini teman-teman kami semuanya berulang tahun, 1 tahun lagi ditambahkan umurnya, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan perjalanan mereka bersama dengan Engkau selalu menjadi yang terbaik. Menjadi kepala dan bukan ekor, selalu naik dan tidak pernah turun. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, terus Engkau sertai, tutup bungkus mereka dan darah-Mu yang kudus. Tuntun setiap langkah hidup mereka Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi keinginan mereka, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau yang menyiapkan semuanya Tuhan Yesus. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, selalu menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang begitu indah untuk mereka, untuk kami semuanya Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun ini ke tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Pakai jas. Pakai jas, bro. How great is our God. Oh, sing with me. How great is our God. And oh, we see how great is our God. It's our God. Oh, sing with me.
sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus yang manis. Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dengan penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami GBI Wow Tuhan. Tuhan, pakai gereja kami lebih lagi Tuhan. Kami mau berdampak untuk orang lain Tuhan. Tolong Tuhan supaya banyak jiwa datang kepadamu di tempat ini. Mereka merasakan kasih dan cintamu di sini Tuhan. Kami serahkan gereja kami GBI Wow ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa juga untuk gembala kami Tuhan, Pak Iwan dan Ibu Ola. Pakai pelayanan mereka lebih lagi Tuhan. Supaya banyak Tuhan orang-orang yang akan datang Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk Pastor Reo Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Supaya kemanapun beliau pergi untuk melayani Tuhan, dipakai dengan luar biasa Tuhan. Dan banyak jiwa juga dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Mulai dari pemimpin kami Tuhan, presiden, wakil presiden, dari pejabat yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Berikanlah roh takut akan Tuhan supaya mereka bisa memimpin bangsa kami dengan baik Tuhan. Supaya bangsa kami bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Dan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung